Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11 saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena kata mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu, karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, Yusuf ini adalah anak daripada Yakub yang lahir, kalau kita melihat di dalam ayat 3, lahir pada masa tuanya. Yusuf ini dibedakan dengan saudara-saudara yang lain oleh Yakub, ya, di mana dibuatkan jubah yang mewah, lebih disayang lah kira-kira gitu ya. Jadi Yakub ini pilih kasih sama anak-anaknya, lebih disayang. Nah, Yusuf ini orang yang polos. Polos itu ngomong apa adanya dan tidak bijak gitu ya, nggak bijak. Sehingga ketika Yusuf bermimpi, dia bermimpi ketika sedang di ladang lagi ngumpulin berkas gandum, maka berkas gandumnya berdiri tegak dan berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Lalu Yusuf juga mengatakan dia bermimpi lagi, dia bermimpi bulan dan matahari, kemudian 11 bintang sujud menyembah dia, sehingga diartikan bahwa ayah ibunya dan 11 saudaranya sujud menyembah Yusuf. Inilah yang membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dan inilah yang menyebabkan Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan inilah juga yang menyebabkan Yusuf bisa sampai di Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Yusuf berbohong? Tidak. Yusuf tidak berbohong. Dia mengatakan kebenaran kepada ayahnya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Dia menyatakan kebenaran itu dengan gamblang kepada mereka semua. Tetapi yang jadi masalah, kebenaran itu disampaikan dengan tidak bijak. Yusuf polos-polos saja ngomong kepada saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya dari awal sudah benci Yusuf karena Yusuf lebih disayang daripada yang lainnya. Ditambah Yusuf ngomong belak-belakan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Yusuf tidak perlu ngomong juga nggak apa-apa gitu ya. Toh mimpi itu juga memang hanya untuk dia gitu. Kalau dia bijak ya, dia tidak akan bicara tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena dia pasti tahu bahwa saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Atau seandainya pun mau bicara, mungkin harus bahasanya berubah. Bahasanya diatur lebih halus, tidak vulgar seperti itu sehingga saudara-saudaranya tambah benci sama Yusuf. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita anak-anak Tuhan juga konflik satu dengan yang lain. Bukan karena bicara tentang hal-hal yang tidak baik. Seringkali bicara tentang kebenaran. Satu hal yang kita ungkapkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi cara menyampaikannya kalau tidak bijak, maka ini bisa menyakiti orang lain. Bapak Ibu, kalau makan di restoran, di rumah makan, makanannya dijamin enak. Tetapi ketika menyajikannya sembarangan,
piringnya sembarangan, ya, piringnya kotor, mejanya kotor, ya, kemudian suasananya tidak nyaman, makanan yang enak juga jadi nggak enak ya makannya gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi coba kalau kita makan di warteg gitu ya, yang makanannya biasa-biasa saja, di warteg tetapi bersih, suasananya enak, makanan yang kurang enak jadi enak Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita menyajikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak percaya, yang belum terima Tuhan Yesus, maka kita harus menyampaikannya dengan bijak. Jangan sampai itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, pada hari ini kami belajar untuk lebih bijak berkata-kata. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.